Oke, teman-teman, kembali lagi dan kita lanjutkan ke part 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai create a social media content calendar. Ini penting banget untuk dipersiapkan bagi sebuah brand ya yang mau aktif dan yang memang aware dengan social media. Di sini ada contoh schedule dari satu brand yaitu Falcon.io dari tanggal 4 September hingga 10 September. Nah, kalian bisa lihat ya penjadwalan apa sih social media platform yang digunakan, lalu apa sih konten yang harus diposting atau harus dipublikasikan, lalu ada juga time-nya atau waktunya. Selanjutnya ada juga statusnya, teman-teman. Bisa dilihat ya bahwa ada status yang memang sudah publish, ada juga status yang masih schedule. Ini penting banget untuk mempermudah pekerjaan seorang social media specialist ya. Baik, sebelumnya kita mungkin bisa lihat dulu next. Nah, ini adalah hal yang penting, teman-teman, must watch. Set your posting schedule. To develop a profitable social media schedule, a content platform must begin with the question, what is the best time to post content on social media atau timing. Jadi pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah kapan sih waktu yang tepat untuk ngepost sesuatu itu di social media kita. Ya, karena ini tujuannya kan develop a profitable. Jadi jadi sosial media kita peruntukkan untuk keuntungan. Gitu ya. Social media websites allow content platforms to advertise content in consumer social media news feed. Jadi website dari sebuah sosial media itu mengizinkan ya konten-konten iklan kepada konsumen untuk disiarkan gitu melalui feeds-nya sosial media tersebut. Kalian mungkin pernah mencari suatu brand ya, misalnya mau nyari brand sepatu lokal, kalian sebelumnya udah nyari di Google atau di browser dan kalian udah nyari-nyari di e-commerce misalnya. Terus kalian iseng main di IG gitu kan, lihat-lihat feeds. Tiba-tiba muncullah iklan sepatu brand lokal yang kalian sebelumnya nggak tahu. Ini kok lucu ya sepatunya, kan biasanya kalau di IG kita lihat gambarnya aja ya, gambarnya catchy banget, jadi penasaran pengen lihat. Oke, terus diklik, terus kita lihat profilnya ya kan, profilnya wow ini brand lokal ternyata, saya belum tahu nih. Nah terus kalian lihatlah highlightsnya, terus feedsnya dia, dan tertarik gitu. Jadi ketika udah aware, udah tahu, terus tertarik, afektifnya, suka, baru kalian melakukan action atau aksi ya kan. Aksi dengan cara apa? Misalnya kalian follow deh, keren nih modelnya, atau keren nih cara marketingnya, atau keren nih feedsnya, itu dulu deh ya kan. Pasti kita tertarik gitu kalau misalnya feedsnya itu udah membuat kita tergugah untuk memfollow dia. Nah di bawahnya paragraf berikutnya teman-teman dijelaskan such paid targeted content advertising atau TCA helps attract a new audience base outside of a content platform's current reach. Yang tadi saya kasih tahu ya, bahwa TCA ini di dalam social media sekarang namanya adalah TCA. Jadi dia sudah targeted karena algoritmanya seperti itu ya. Iklan akan muncul sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan apa yang kita cari. Itu artinya targeted gitu. Jadi masuklah saya sebagai new followers dari brand tersebut. Ini fungsinya TCA. So when is timing of TCA? Terus kapan waktu yang tepat untuk menyiarkan TCA? Selanjutnya pertanyaan kedua di sini content type-nya. Content type-nya berupa apa? Baik, kita lihat ya, teman-teman. Ini adalah hasil penelitian. Baik, ini adalah hasil penelitian
yang sudah dilakukan ya. Jadi untuk timing atau waktu, kapan tepatnya waktu yang digunakan untuk mempost suatu suatu iklan atau konten. Di atas dijelaskan, for most people working memory availability is highest in the morning, lowest in mid-afternoon, and moderate in the evening. Jadi mayoritas orang working memory-nya ini bekerja tinggi pada saat pagi hari. Terus paling rendah itu di siang hari dan sedang itu di sore hari. Kayak kalian deh kalau belajar, enaknya belajarnya kapan? Pasti pagi ya, karena masih fresh banget. Nah itu working memory availability yang paling tinggi di pagi hari. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu bahwa pagi hari itu dari jam 6 sampai jam 11.59. Kalau mid afternoon itu dari jam 12 siang sampai jam 5.59. Lalu evening itu jam 6 sore sampai jam 11.59. Selanjutnya night jam 12 malam sampai jam 5.59. Terus selanjutnya hasil penelitiannya apa? Di sini yang pertama, posting content in the afternoon results in fewer link clicks than in the morning. Jadi kalau posting kontennya itu di siang hari, yang ngeklik dikit daripada di pagi hari. Selanjutnya ya, posting content in the evening result in fewer link clicks than in the morning. Posting konten di sore hari juga kliksnya itu lebih sedikit daripada di pagi hari. Jadi paling banyak kapan? Pagi ya. Baik, pagi. Kita lihat Falcon schedule udah bener belum? Dia ngasih postingan itu di pagi hari. Kita lihat ya, ini adalah kalendernya. Di jam 10 tanggal 4 dia posting mengenai 7 social video trend. Nah, dia posting di jam 10 pagi. Ini udah bener ya, karena dia posting di pagi hari ini. Dia berharap akan banyak yang ngeklik gitu. Terus selanjutnya di jam 11.30 dia nge-post lagi, tapi di sosial media yang beda, di Twitter. Dia bilang, behind every great social media strategy there's a killer social content calendar. Nah, dia mau ngasih tahu gimana caranya bikin konten kalender. Itu di jam 11.30. Terus selanjutnya di tanggal 5 itu dia posting lagi di jam 10. Jadi ini konsisten ya teman-teman ya, di jam 10 dia pasti ada postingan. Di jam 10 pagi, here are some great basic tips. Nah, dia mau nge-share tips di jam 10. Terus di Facebook, itu di Twitter, di Facebook dia ada take control and save time by managing all your social channels. Nah, ini ada take control and save time. Jadi kayak memberikan tips juga ya gimana caranya untuk mengontrol dan saving waktu kita untuk memanajerial sosial media yang ada. Itu dia posting di Facebook berupa apa? Berupa link ternyata. Jadi ada link yang harus audiens klik, atau ini tujuannya supaya audiens mengklik link tersebut. Terus selanjutnya di tanggal 6 ini Falcon juga ngeposting apa ini, jam 11 ya. Yang pertama itu 11.30 AM dulu kan, 11.30 AM dia ada take control and save time. Oh, ini yang masih yang kemarin ya. Terus abis itu dia di jam 8 malam. Nah, jam 8 malam dia juga post lagi. Terus di jam 10 malam juga, to help you regain control, jadi untuk mengontrol ya. Selanjutnya tanggal 7 itu di jam 1.30. Ini dia kasih the process you need in place to get content where it needs to go. Jadi kayak insight teman-teman atau wawasan.
Terus di jam 3 sore dia juga ngasih insight ya atau wawasan di Instagram. Lalu di tanggal 8 itu jam 10.30 dia ngasih Zevi social listening. Nah, social listening. Jadi dia juga memberikan suatu wawasan ya, insight. Selanjutnya ada how to connect with your mobile obsessed di jam 11.30 di Google Plus. Di tanggal 9 dia ada apa nih, without strategies, ini juga sama ya teman-teman ya, di jam 4 sore. Lalu di jam 5.30 sore dia juga ngepost di LinkedIn-nya. Selanjutnya di tanggal 10 dia di jam 3 sore dia ngepost mengenai langkah-langkah. Dan di jam 5.30 dia juga ngepost the complete collection. Jadi dia ngasih tahu guidelines ya, kayak langkah-langkah juga sih sama. Nah, bisa kita lihat dari semua postingan yang sudah dischedulekan atau dijadwalkan, itu banyak dia ngepost di jam-jam morning atau di jam pagi. Jadi ini udah sesuai dengan hasil leadnya ya, bahwa di jam pagi itu memang akan banyak orang yang ngeklik berita atau informasi tersebut gitu teman-teman. Terus selanjutnya hasil penelitian kedua, ini ada high arousal positive emotion, dalam kurungnya amusement, is associated with higher link clicks. Jadi kalau ini tipe of content, ketika kita ngepost sesuatu hal yang positif, dia akan banyak yang ngeklik. Jadi ada hubungannya antara positif konten sama banyaknya klik. Tapi tidak ditemukan hubungan antara negatif konten ya yang menimbulkan kemarahan atau kecemasan dengan banyaknya klik gitu. Jadi tidak ditemukan adanya hubungan. Tapi kalau yang pertama itu ditemukan adanya hubungan positif konten yang membuat kita happy, excitement, amusement dengan banyaknya link. Tuh, jadi ya sebaiknya memberikan hal-hal yang positif ya kan. Selanjutnya social media content based on higher cognitive processing atau insight. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ketika kita memposting wawasan atau insight, itu ternyata banyak yang mengklik di waktu siang hari dan sore hari teman-teman, daripada pagi hari. Coba kira-kira kenapa mereka banyak ngeklik di siang dan sore hari daripada pagi hari kalau kita kasih insight? Kalau saya mikirnya karena kalau di pagi hari orang mungkin akan sibuk dengan pekerjaannya gitu ya kan. Nah, di waktu luang, di spare time in the afternoon dan eveningnya, mereka butuh informasi atau wawasan lain di luar pekerjaannya. Makanya mungkin banyak yang klik di waktu-waktu tersebut gitu. Terus yang terakhir, we find that TCA is more effective in the afternoon than morning. Jadi ditemukan bahwa si TCA ini lebih efektif itu ketika siang hari, bukan pagi hari justru. Tapi we don't find that TCA is more effective in the evening than in the morning. Tapi tidak ditemukan bahwa TCA itu lebih efektif di sore hari daripada pagi hari. Intinya TCA-nya ya efektif ketika afternoon. Kira-kira kenapa? Kalau analisisnya di sini dijelaskan bahwa ketika orang-orang istirahat siang ya, isoma, kan mereka kan butuh hiburan tuh dari rietnya pekerjaan, bukalah sosial media, ada TCA yang mana oh iya saya lagi cari barang ini nih, wah ini bagus banget nih sesuai dengan apa yang saya cari, diklik lah. Jadi ketika leisure time gitu ya teman-teman, lagi istirahat, lagi leye-leye, terus nemu iklan yang bagus yang menarik perhatian, itu akan efektif ternyata gitu hasil dari penelitiannya. Nah, di samping ini ada rate average time untuk ngepost social media ya, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Jadi teman-teman kalau ngepost itu jangan terlalu banyak atau dan juga jangan terlalu sedikit, sedang aja supaya nggak annoying
ya kan, atau supaya nggak terlalu hilang juga kalau kelamaan. Jadi kalau di Instagram itu waktunya 3-7 kali per minggu, kalau di Facebook 1-2 kali sehari, terus Twitter itu 1-5 tweets per hari, di LinkedIn 1-5 kali dalam sehari ya, ini average time-nya. Nah, di sini juga penting banget adalah tipe of content. Tipe of content ada 2 rumusnya atau tekniknya. Satu 80-20, yang satu sepertiga gitu. Kalau 80-20, 80% dari isi konten kalian itu harus berupa informasi, edukasi, sama ternyata hiburan. Itu penting banget supaya orang tuh nggak yang melulu ngelihat promosi aja isinya ya. Promosi tuh cuma 20% aja gitu. Terus di teknik kedua itu ada sepertiga ya, the social media content marketing rule of thirds, dibagi 3. Yang pertama, kalian boleh hard selling, di situ boleh promosi secara langsung. Yang kedua itu ada share ideas and stories from top leaders. Jadi misalnya kamu punya leaders ya, kayak contohnya kalau Gojek dulu Nadiem Makarim kan suka dijadiin konten ya, misalnya story dia gimana. Nah itu kan bisa dijual tuh, cerita-ceritanya, backgroundnya apa, dulu belajar tentang apa, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah personal interaction with your audience. Ini untuk engagement rate. Jadi personal interaksi sama followers, itu isi kontennya. Oke. Ini adalah akhir dari penjelasan part 4. Kita akan lanjut ke part setelahnya.